surat Al-Falaq, Al-Mu'awwidzatain. Itu Al-Falaq sama An-Nas, namanya Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Kenapa dinamakan dua surat perlindungan? Karena asbabun nuzulnya, kronologi sebelum Al-Falaq dan An-Nas itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu ada sebab dulu, ada kronologis dulu sehingga diturunkan itu wahyu. Jadi ceritanya ada orang Yahudi mencuri rambutnya Nabi. Nabi sering di sumur wudu, sisa rambut itu diambil oleh Yahudi ini, namanya labid kalau tidak salah. Dia santet Nabi dengan rambutnya Rasulullah SAW. Ini harus dijelaskan baik-baik, karena ada sebagian buku-buku dan para dai mengatakan Nabi dikena santet. Padahal tidak mungkin Nabi kena santet. Siapa yang bisa santet Nabi? Wa malaikat Allah jaga, wallahu ya'simuka anin nas. Allah 24 jam menjaga engkau dari kejahatan manusia. Tidak pernah Nabi kena santet. Yang kena santet bisa balik mati orang yang santet. Azza Rasul SAW kan sembarangan. Tapi kenapa dalam kitab-kitab tafsir menceritakan Nabi kena santet? Ini seperti kasus Nabi sholat lupa rakaat. Paham tidak? Rakaat. Nabi kan ada lupa rakaat sholat. Kemudian sahabat tanya, Rasulullah kamu lupa atau kamu memang sholat kurang? Kata Nabi, apa benar yang dia katakan? Benar. Zulbizadain namanya. Nabi sujud sahwi. Kemudian selesai sujud sahwi, Nabi katakan, unsi itu, saya dilupakan oleh Allah, bukan saya lupa. Kalau saya lupa berarti dari diri sendiri. Tapi kalau dilupakan berarti Allah yang sengaja membuat Nabi lupa. Biar apa? Biar keluar itu ilmu. Oh, ada sujud sahwi. Sama halnya juga sholat ketika lewat waktu, tidak sengaja lewat waktu. Nabi SAW sholat tidak pernah keluar waktu. Semuanya beliau sholat tepat waktu seumur hidup. Hanya satu kasus saja, beliau telat sholat subuh. Tapi kalau baca secara tekstual, Nabi telat sholat subuh. Salah. Bukan Nabi telat sholat subuh. Nabi sengaja. Allah Ta'ala membuat Nabi tertidur. Biar apa? Nanti keluar ilmu. Ini ceritanya Nabi dengan para sahabat lagi keluar pergi berperang. Kemudian Nabi memesan kepada Bilal. Bilal, kamu punya tugas. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, bangunkan kita semua. Tidur Rasul SAW dengan para sahabat. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Lam'u fi Asbabil Wurud, disusun oleh Jalal bin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Nabi tidur. Ternyata Bilal jaga, tengah malam Bilal juga ketiduran. Tertidur juga Bilal. Kemudian matahari sudah naik. Nah, waktu subuh, habisnya waktu sholat subuh itu ketika matahari naik, itu selesai sholat subuh. Naik matahari. Berarti niatnya sudah gak bisa adaan, godoan, mengkodok, dan dosa kalau sengaja. Diulur-ulur sholat subuh, setiap sholat subuh matahari naik. Ini sembah Allah apa sembah matahari? Kalau matahari naik, sembah matahari dong. Tapi kalau tidak sengaja, godok, jangan ditinggal itu sholat. Nah, lihat ini kasus. Nabi tidur, matahari bersinar kena wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun. Aina Bilal? Aina Bilal? Ya, lagi tidur Bilal. Nabi bilang, saya perintahkan kau jaga kita biar kau bangunkan tepat waktu sholat subuh. Sekarang kamu, demi Rasulullah, saya juga ketiduran. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya membuat Nabi ketiduran, tapi juga membuat Bilal juga ketiduran. Akhirnya apa yang Nabi katakan? Sudah, kalau gitu tawadda'u, kalian wudu semua. Wudu. Kemudian suruh azan, suruh qomat. Nabi sholat subuh. Selesai salam dari sholat subuh, Nabi katakan dalam hadis, man nama anis sholati aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha. Keluar ilmu. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa sholat sampai keluar waktu, falyusalli idza dzakara, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Di sini bukan Nabi tidur, tapi Allah sengaja menidurkan Nabi biar keluar ilmu. Sama halnya dengan masalah santet tadi.
Yang luar biasa, dalam kitab sejarah dikatakan ketika Nabi sholat subuh, Allah perintahkan malaikat menarik matahari lagi biar masuk waktu subuh. Biar Nabi gak telat sholat subuh, ditarik matahari. Nah, kembali ke surat Al-Mu'awwidzatain. Itu Nabi kena santet sengaja Allah izinkan biar apa? Keluar ilmu sebagaimana yang tadi. Bukan kena santet asli, tapi sengaja biar ada ilmu yang keluar yang bisa kita petik. Nah, ketika Nabi kena santet, beliau tertidur, kemudian Allah utus 2 malaikat turun ke dunia. 1 malaikat di bagian kaki, 1 malaikat di bagian kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini surat namanya perlindungan. Kalau yang sering baca, itu juga sudah ada di ratib semuanya. Sering baca itu insya Allah terhindar dari ilmu-ilmu jahat, ilmu sihir. Di kaki dibaca, yang di bawah baca Qul a'udzu birabbil falaq, yang di kepala baca Qul a'udzu birabbin nas. Ketika dibaca sembuh dari santetnya. Tapi hakikatnya tidak kena santet. Biar ilmu ini keluar. Oh, ternyata dengan kena santet obatnya membaca surat ini. Itu cuma di buku-buku kadang-kadang salah tulis. Tidak dijelaskan Nabi kena santet. Wah, salah itu. Rasulullah tidak bisa kena santet. Lalat saja lewat gak bisa, apalagi santet. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini seorang pakar tafsir dunia yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan inna dzubaba lam yaqa' ala thiyabi qat. Sesungguhnya lalat tidak mampu hinggap di bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan lagi, itu nyamuk, semut, lalat tidak bisa lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Disterilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau lewat mengganggu. Jadi lalat saja, nyamuk saja, Allah Taala jaga Nabi tidak bisa diganggu. Nyamuk tidak bisa mengganggu Nabi dengan digigit. Kalau kita kan digigit, ada keluar darah dari nyamuk, isap darahnya kita. Allah Taala menjaga Rasulullah SAW sampai dari hal sekecil itu. Nyamuk pun tidak bisa. Lalat pun tidak bisa membawa bakteri ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan sihir? Ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.